Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reniar Pita, NIM 2003-1077, Prodi Pendidikan Biologi. Pada praktikum ini, saya akan membahas tentang filum Arthropoda, Nematoda, dan Echinodermata. Baiklah, kita langsung saja pada praktikum pertama. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu artho yang berarti sendi atau ruas, dan podos yang berarti kaki. Arthropoda memiliki karakteristik seperti memiliki rangka luar atau exoskeleton dan tubuh yang bersegmen-segmen. Hewan yang saya gunakan dalam film ini yaitu belalang atau dikenal dengan nama ilmiah Caulifera. Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Caulifera dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan atau abdomen, atau disebut juga dengan stripdulasi, atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang. Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. Serangga ini umumnya bersayap, walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan. Belalang lebih menyukai kawasan alam terbuka yang lembah dengan banyak rumput serta tanaman rendah lainnya. Meskipun beberapa spesies lainnya hidup di hutan ataupun hutan belantara. Beberapa lainnya berada di tebing, tanah, dan bebatuan lembab, berlumut dan mengkonsumsi lumut. Banyak dari spesies belalang yang hidup di padang rumput sering menyerang ladang petani sekitar. Populasi belalang yang berlebihan akan sangat merugikan petani jika menyerang tanaman di perkebunan. Belalang berasal dari kerajaan Animalia, berasal dari filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, dan subordo Caulifera. Belalang dapat dikonsumsi oleh manusia. Kandungan yang terdapat dalam tubuh belalang antara lain kalsium, protein, magnesium, potasium, sodium, fosfor, zat besi, zinc, mangan, dan tembaga. Dengan kandungan yang kaya akan gizi tersebut, tentu belalang ini banyak memiliki manfaat bagi manusia. Pada praktikum ini, kita membahas tentang filum nematoda. Hewan yang saya gunakan pada praktikum ini yaitu cacing gelang atau nematoda. Ada beberapa ciri nematoda, yaitu yang pertama, memiliki bentuk panjang atau mirip dengan benang. Yang kedua, hewan triploblastik dan pseudocelomata atau berongga tubuh semu. Yang ketiga, hidup bebas dengan memakan sampah organik, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, jamur, dan hewan kecil lainnya. Keempat, dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan air payau serta tanah. Yang kelima, cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Yang keenam, hidup parasit di hewan, manusia, dan tumbuhan. Ketujuh, bagian anterior atau daerah mulut tampak simetris radial. Kedelapan, bentuk tubuh silindris atau bulat panjang dan tidak bersegmen. Kesembilan, semakin ke arah posterior membentuk ujung yang meruncing. Habitat nematoda ini ialah hidup bebas di alam dan memiliki daerah
yang penyebarannya luas, mulai daerah kutub yang dingin, padang pasir, hingga ke laut yang dalam. Nematoda ini sangat mudah ditemukan di laut, air tawar, air payau, dan tanah. Nematoda hidup bebas dengan memakan sampah organik, bangkai, kotoran hewan, tanah yang membusuk, ganggang, jamur, dan hewan lainnya. Tetapi banyak juga hidup parasit pada hewan, manusia, bahkan tumbuhan. Nematoda hidup parasit manusia ditemukan di sejumlah organ seperti anus, usus halus, paru-paru, mata, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Nematoda berasal dari kelas Nematoda, subkelas Cecrementae, ordo Telensina, famili Heteroderidae, genus Meloidogine, spesies Meloidognes sp. Nematoda memiliki peran bagi kehidupan manusia, yaitu untuk membuat tanah gembur. Jika tanah gembur, otomatis tanaman yang ditanam dapat mengeluarkan hasil panen yang baik, dan itu sangat menguntungkan bagi manusia. Selanjutnya, praktikum ketiga yang membahas tentang filum Echinodermata. Hewan yang digunakan yaitu bintang laut. Bintang laut memiliki ciri-ciri yaitu: 1. Tubuhnya memiliki 5 lengan yang masing-masing ujung lengan memiliki sensor. Yang kedua, ujung tentakel terdapat bintik merah yang peka terhadap cahaya. Ketiga, permukaan tubuh pada bagian atas tertutup duri-duri tumpul. Keempat, anus bintang laut justru terletak di bagian atas, sedangkan mulutnya terletak di bagian bawah atau permukaan oral. Kelima, tentakel terletak pada permukaan oral. Keenam, tubuh bintang laut pada umumnya berwarna hijau biru, ungu, hijau tua, atau campuran antara warna-warna tersebut. Ketujuh, banyak dijumpai di daerah pasang surut pantai. Bintang laut merupakan hewan yang hidup secara bebas, artinya habitat hewan ini bisa di mana saja. Bisa di laut pantai sampai laut dalam. Makanannya tergantung kepada jenisnya. Contohnya makanannya yaitu plankton atau organisme yang mati atau membusuk. Bintang laut berasal dari kelas Asteroidea, ordo Valvatida, famili Oriasteridae, genus Protoreaster, spesies Protoreaster sp. Selanjutnya, peranan Echinodermata yang dapat dimanfaatkan manusia antara lain: 1. Bulu babi dapat diambil donatnya untuk dikonsumsi. Kedua, luturia atau mentimun laut diperdagangkan sebagai teripang kering atau kerupuk. Ketiga, mentimun laut dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan, jeli gamat. Yang keempat, Echinodermata memakan bangkai-bangkai sehingga pantai menjadi bersih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.